بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى نوينا ما نوى به السلف الصالح نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin muftahiba bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba waj'alna min ulama'i amilin atqiya mukhlisin du'atil muslihin. Lanjutin kajian kita dari kitab Al-Budurut Thali'ah bi Syarhil Risalatul Jami'ah. Penutup dari kajian kaitan ketaatan hati. Qala musannifu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharaini amin. Wa ghairu zalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyati. Wa ghairu zalika dan lain-lainnya, dan selain hal tersebut, selain tawakal, selain ridho pada Allah, cinta pada Allah, pada Rasulullah, pada sahabat Nabi, pada keluarga Nabi, pada tabi'in, pada para solihin, selain daripada memusuhi hawa nafsu dan setan, selain membenci dunia, selain sabar pada ketaatan, selain percaya bahwa rezeki itu hakikatnya dari Allah, selain bersabar dari maksiat, selain sabar atas bala, selain sabar atas selain syukur atas nikmat Allah, Islam, taat dan seluruh nikmat, selain mengagungkan syiar-syiar Allah, husnudzon, dermawan, nasihat pada kaum muslimin, ikhlas, yakin, banyak tuh ya, sama iman dan tasdik. Masih banyak lagi sebenarnya hal-hal lain daripada ketaatan hati. Ini ladangnya, ladang ketakwaan dimulai dari hati, bibitnya. Jadi penting banget kita urusan hati ini ya. Sebab ladangnya awalnya di situ ya. Nggak mungkin membuahkan buah yang bagus ya. Ibarat kalau buahnya buah yang menyehatkan, sayur yang menyehatkan, pohon yang rindang ya. Kalau dari tanamannya kurang bagus, tanamannya yang kemarin-kemarin disebutin. Nah selain itu masih ada hal-hal lain yang berkaitan tentang ketaatan hati yang wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang merupakan keafdholiyah. Tapi ada yang wajib yang lain yang mungkin nggak disebutin di sini karena ini memang kita peringkasan. Momin ta'atil qalbi, lalu di antara ketaatan hati itu ghairu ma zakarahul mu'allif rahimahullah, selain apa yang telah disebutkan oleh penyusun matan, yakni Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah, masih ada minal wajibatil qalbiyah, daripada hal-hal yang wajib kaitan kewajiban hati, allati tunji fil akhirah. Mana kewajiban hati ini kalau kita patuhin yang bisa nyelamatin kita di akhirat. Dimana orang masuk surga itu biqalbin salim ya, dengan hati yang selamat, imannya selamat, enggak rusak, keyakinannya selamat. Selamat dari permusuhan, selamat kepada muslim, selamat membenci sesuatu yang enggak boleh dibenci, selamat untuk mencintai yang sesuatu yang harus dicintai, selamat menanam dalam dirinya pondasi-pondasi keimanan daripada sabar, syukur dan sebagainya. Selamat. Yang kayak gitu bakal masuk surga. Berarti kalau nggak selamat, mafhumnya berarti masuk neraka. Minimal orang masuk neraka tuh macam ada yang litahlid, ada yang untuk litathir, ada yang untuk dikekalkan di neraka. Nauzubillah min dzalik.
ya, ada juga yang untuk pembersihan. Yang bersih dulu, tetap masuk surga harus bersih. Jadi orang masuk surga mesti dia wali. Pada akhirnya kita semua jadi wali Allah. Semuanya. Liana la yadkhulul jannah illal muttaqin. Enggak bakal masuk surga kecuali orang-orang takwa. Bersih. Jadi antaranya yang paling penting itu bersih hatinya, imannya selamat. Nah, untuk kebersihan tadi, alhamdulillah kita jangan sampai nggak mau lah lihat malaikat juga nggak kenal juga nggak apa-apa dah kenalnya aja nggak usah dengan kita kenal malaikat Ridwan aja dah sedep udah gitu. Nah, untuk itu kalau kita memang mau masuk surga tanpa hisab, nggak pakai dibersih-bersihin dulu, apalagi kalau bersihnya harus pakai pembersih yang super, repot juga ya enggak. Pembersih super, pembersih yang ringan aja nggak ada yang ringan di neraka apalagi yang nantang-nantang masuk neraka. Aduh, kesian banget, belum tahu hakikat neraka gimana. Nah, jadi kalau kita laksanakan, tunaikan kewajiban hati tadi, kita bakal selamat di akhirat. Berarti kalau kita nggak tunaikan, wah problem nih, masalah nih, riskan nih, bahaya. Kalau kita nggak urusan hati ini, selama kita masih hidup, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki itu semua. Tinggal kita mau atau enggak, mau upayakan atau enggak, mau ikhtiarin enggak, minta doa sama Allah biar bisa istiqomah, bisa konsisten untuk memperbaiki hati kita tadi, menanam di hati kita hal-hal yang penting tadi, yang wajib, bukan sunnah. Urusan hati-hati bijiro amat jelema teh memang penting kok, gimana dia mau benar imannya kalau hatinya nggak diurusin gitu. Waman arada ma'rifatal mazid amma yata'allaqu bil qalbi min ta'at fa alaihi bi mutala'ati kutubi hujjatil Islamil Ghazali. Namun barang siapa, kata beliau, Syekh Ahmad Yusuf An-Nasif, siapa yang mau nambah materi-materi ilmu tentang ketaatan hati, yang berkaitan dengan hati daripada ketaatan tadi, maka hendaknya dia memutolaah, mengkaji kitab-kitabnya Imam Ghazali. Baca aja kagak bisa. Wal Imam Sya'rani, dan Imam Sya'rani, kitab itu kitab-kitab memang hazanah tentang itu banyak ilmu tasawuf. Wal Imamil Haddad, dan kitab Imam Haddad. Ini referensi beliau disebutin 3 nama ini. Wa ghairiha, dan lainnya, masih banyak lagi yang lain. Min kutubis suluk, daripada kitab-kitab suluk, kitab-kitab ilmu suluk, ilmu tasawuf, maksudnya orang yang mau memperdalam ilmu tasawuf tadi. Di situ banyak dibahas. Apalagi di Ihya. Udah di Ihya mah udah deh. Nyaris nggak ada yang kegelung sama Ihya. Orang soleh aja, bukan kita nih, orang soleh aja udah dijewer-jewerin mulu sama Ihya. Wah, apalagi kita ya. Jadi kalau baca kitab-kitab gitu, wayah namanya kuatin hati. Jangan baperan. Kalau baperan mah udah, baru mukadimah udah lari langsung mungkin ya. Kitabnya memang galak Imam Ghazali. Tapi kalau kita lolos, tapi kitab Ihya itu kadang-kadang kata ulama, qiraatul Ihya kafahu anil amal. Baca kitab Ihya itu cukup walaupun nggak diamalin. Minimal kita tahu diri kita tuh kotor gitu. Tadi disebutin dalam syarah Risalatul Jami'ah selain kitab ini nih. Kan syarah Risalatul Jami'ah tuh ada berapa ya? Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Bahyatul Wasail. Ada lagi Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, Hadur Basaudan tuh. Beliau juga punya kitabnya lebih tebal. Nah, seginilah kalau itu. Mungkin lebih dikit. Kira-kira 800 halaman Risalatul Jami'ah. Tipis tuh segitu tuh. Segini bisa jadi seperti itu. Kajiannya luas. Nah, di situ ada poin penting itu di penutup toat hati juga. Beliau bilang apa? Faman tahaqqaqaha minha fayushiku an ya'rifa nafsahu. Maka barang siapa yang dapat mewujudkan ketaatan hati yang wajib tadi minimal, maka dia berarti sudah nyaris bisa dibilang sudah mengenal dirinya. Kita kan tahu pengen orang kenal diri itu gimana sih? Kenal itu tuh masalah ketaatan hati. Maksiat hati dia tahu, oh ini maksiat hati. Karena kita nggak tahu, kita ini hidup nggak kenal diri kita, nggak jelas gitu ya. Jadi kita seringkali tertipu sama hawa nafsu. Kenapa nggak kenal diri? Nah, untuk kenal diri tadi apa? Kata beliau, faman tahaqqaqaha minha fayushiku an ya'rifa nafsu. Barang siapa yang bisa mewujudkan ketaatan hati
maka dia udah dikit lagi bisa dibilang orang yang kenal dirinya. Arafa nafsahu. Di mana waman arafa nafsahu arafa rabbahu jalla wa ala. Barang siapa yang kenal dirinya, dia bakal kenal Allah. Itu kenal dirinya dengan banyak kekurangan, bisa memperbaiki kekurangannya, lalu memahami bahwa Allah itu maha besar. Nah, itu orang udah berhasil ya. Orang berhasil itu yang kenal dirinya. Kita nggak kenal diri, banyak itu sibuk dengan zahir, lupa. Ini bagian ada dunia di dalam diri kita nih yang lebih luas dari ini semua. Nah, ada suasana hati yang luar biasa luas. Kita nggak menyelaminya. Ternyata banyak ya, rumit juga masalah hati, rumit gitu. Hanya kalau nggak belajar gimana mau paham, apalagi gitu ya. Yang belajar aja belum tentu bisa praktekin, apalagi nggak belajar ya. Kadang-kadang orang menghujat orang yang belajar itu, ngaji itu bisa ngamalkan, komen itu ngaji itu ngamalkan gitu ya, lebih parah. Jadi jangan mengeluarkan suatu dalil untuk melemahkan orang yang sudah beramal. Maksudnya disupport orang yang sudah beramal itu ya. Walaupun masih kurang, pasti kekurangan itu selalu ada sifat manusia. Jadi kadang-kadang yang nggak pakai jilbab nyela yang pakai jilbab, pakai jilbab, akhlaknya model gitu, ngawur ya. Ini jadi setan kali ya. Jadi setan ya kayak gitu tuh ya. Sadar nggak sadar jadi kayak setan tuh ya. Orang yang beramal kok malah dirongrong ya. Mesti yang beramal tuh disupport. Orang dulu gimana orang beramal tuh ya, disupport. Sekarang mah kayak gitu. Pakai sarung ya sarung ya. Santri we santri, ustad we ustad, habib we habib. Tapi gitu kalah kewenana. Wah, macam-macam tuh ya. Apa namanya? Nyinyir. Al nyinyirisme sekarang banyak kali. Nyinyir sama syariat. Kagak ada guna. Ini makin jauh sama agama. Nah, gitu. Wa mimma ya, nah di sini beliau ada sedikit aja hal penting yang mungkin nggak disebutin sama Habib Ahmad bin Zain, mau beliau sentuh tentang sidik, tentang kejujuran. Kejujuran itu artinya luas ya. Mungkin kita memahami kejujuran itu hanya di lisan, ucapan, ngomong benar, ngomong nggak bohong. Padahal kejujuran itu banyak maksudnya, luas kalau dikaji dalam ilmu tasawuf arti sidik itu. Wa mimayan bagi tahalli bihi aidon. Jadi dalam ilmu tasawuf itu ada namanya tahalli, ada tahalli, ada tajalli, 3. Tahalli, tajalli. Nah itu ntar disebut man arafa nafsah arafa rabbah. Pertama tahalli, bersihin, ngosongin. Ibarat kalau rumah nih, keluarin semua nih, dikosongin. Apa? Kosongin dari kotoran-kotoran. Mungkin ada kuman, ada kutu, ada apalah kira-kira yang rusak dikeluarin. Kibir, sombong, apalagi misalkan ria, semua dibersihin dulu. Bersihin total deh. Dibersihin total. Habis tahalli, udah bersih, baru deh dimasukin perabotannya. Ada sabar, ada syukur, ada yang kemarin disebutin ridho, ketaatan hati. Bersihin dari penyakit hati disebut tahalli. Menghiasi dengan perbuatan baik, ketaatan hati disebut tahalli, berhias, berdandan dengan ketaatan hati. Terus abis itu baru tajalli, perwujudan Allah tuh terasa. Jadi yang harap bisa tajalli Allah, orang mah wauh kagum si Allah, orang mah tos makrifat kagum si Allah, boro-boro masih sombong, masih apa segala macam. Langkah awal aja masih belum jadi gitu ya. Langkah awalnya bebersih lah, udah bebersih baru naruh kan jadi bagus, baru tajalli, baru ada tamu yang sesungguhnya itu tajalli, bisa kenal sama Allah, makrifat. Ya semoga kita sebelum meninggal dapat itu. Makanya itu kewajiban, maksudnya jadi apa ya, jadi target hidup kita. Jangan target hidup tuh cuma ntar gua umur sekian harus punya mobil nih, umur sekian nih harus punya bini nih, umur sekian tambah lagi nih. Wah terus aja nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya dunia ada. Ya, dikasih kayak orang minum air laut disebutin 2 isnani la yashban, ada 2 orang nggak bakal kenyang dah. Arek kumaha ge moal bakal kenyang. Pertama tolibud dunia, orang cari dunia nggak ada habisnya. Kalau nggak ditahan, nggak sampai berlebihan ya, kita butuh sama dunia, tapi jangan sampai
tergerus tenggelam sama dunia tadi. Maksudnya di situ. Udah nggak tahu lagi apa mana wajib mana haram, bodo amat labrak waing dah. Yang penting waing kaya tajir ya. Nah ini yang bahaya. Nah kalau orang-orang udah apa tenggelam sama dunia itu nggak ada habis-habisnya. Seperti minum air laut, nggak bakal hilang dahaganya. Sok aja mau minum selaut pun mungkin insya Allah nggak bakal ya asin, nggak bakal hilang aus, malah makin aus. Gitu. Itu kedua orang yang penuntut ilmu itu nggak ada habisnya, ilmu banyak. Katakan kita mau misalkan ada seorang ya, usianya sampai ribuan tahun dari lahir berojol udah ngaji, udah mulai pesantren, udah mulai ngawuruk, udah mulai apa logatan sebagainya ya, sampai usia 1000 tahun ya, ngaji terus. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku nggak kasih ilmu untuk seluruh makhluk ini kecuali sedikit. Ya. Apalagi yang malas-malasan. Udah rutinan cuma seminggu 2 kali malas-malasan. Misal gitu ya. Atau apalah rutinan ini. Pesantren cuman sehari 3 jam 4 jam malas-malasan juga. Yang ngabisin habis waktunya. Ilmu itu mengucapkan dengan lisannya a'ti. A'tini kullak fasa'u'ti ba'di, kata ilmu tuh. Sok kamu kerahkan semua yang ada potensi pada dirimu, harta benda, tenaga, pikiran, waktu, abisin buat aku, kata ilmu. Nanti aku akan kasih sedikit, kata ilmu. Dicengin kita tuh habis-habisan aja, apalagi malas-malasan. Kita habis-habisan, nggak ada sesuatu kecuali buat ilmu, dikasihnya secuil. Apalagi kalau kita kenapa nih lagi hujan ya, lu pakai empeng aja dah ya. Gitu ya, maksudnya yang semangat ya. Ini kan apa, ini sesuatu berkaitan tentang hal penting, apalagi masalah wajib ya. Nah sudah. Jadi tadi, nah di antara tahali kata beliau, ini kan tadi 3 tasawuf, 3 tahalli, tahalli, tajalli. Nah di antara perkara tahali yang penting juga kan kemarin itu ketaatan itu termasuk tahali. Sabar, tawakal, ridho, yakin sama Allah, percaya bahwa rizki itu udah garisan dari Allah, kita cuma berikhtiar aja dan sebagainya. Kemarin ketaatan hati itu ya. Nah, itu semua termasuk tahali, termasuk berdandan istilahnya, dandanan hati gitu ya, perhiasan hati, pembendaharaan hati. Nah di antara pembendaharaan hati, hiasan hati yang penting juga, yang mesti juga adalah as-sidqu, sidik. Sidik itu jujur, benar, nyaan. Nyaan bahasa ininya apa? Sungguhan gitu ya. Sungguhan. Wal muradu bihi sidqut tahqiq fi jami'i maqamatid. Yang dimaksud dengan sidik di sini adalah sidik tahqiq fi jami'i maqamatid. Itu kesungguhan untuk mewujudkan seluruh kedudukan makom-makom agama. Makom syukur, sungguhan. Syukurnya biar gimana? Syukurnya benar bisa dapat diwujudkan pada diri kita. Ada disebut makom sabar, kedudukan sabar dalam musibah, sabar ketika dapetin macam-macam kan, sabar ketika taat, sabar untuk menahan diri dari maksiat. Itu setiap itu dikaji dalam, diupayakan sedalam mungkin sampai kita terwujud apa yang disebut sabar yang sesungguhnya. Mewujudkannya dengan kesungguhan hati, nggak setengah hati, nggak separuh hati. Gimana fokus, gimana kita punya kesetiaan ketika melakukan satu amalan, maksudnya nggak separuh hati. Bisa mewujudkan sabar yang sesungguhnya gimana sih ya? Pengen sabar yang sesungguhnya. Dipelajari ilmunya, dipelajari cara-caranya, didekati hal-hal yang kira-kira membuat kita support untuk dapetin sabar yang sesungguhnya. Pokoknya semua hal-hal yang kira-kira bisa memfasilitasi kita untuk sampai ke penyempurnaan tiap makom agama tadi. Nah di situ kita tempuh. Jadi nggak separuh hati. Gimana sabar bener ya? Kumahi tawakal bener ya? Yang kemarin disebut ridho biar bener gimana nih? Terus saya dicari, digali, diubek-ubek biar sampai dapat. Nah itu disebut sidik. Nggak asal dengar aja, udah dengar dari kiai, dari ustaz kita, dari pengajar kita nih, dari mualim kita.
oh gitunya, nya gitu dong udah. Nah itu nggak sidik berarti, nggak sungguhan, nggak jujur. Sama ngawadul lah gitu mah ya. Model gitu mah ngawadul, nggak sekalaut udah gitu. Bohong gitu maksudnya, nggak jujur. Jujur nggak kita untuk mewujudkan itu yang dimaksud sidik. Jadi bukan jujur dalam ucapan aja, tapi jujur dalam keinginan mewujudkan hal-hal yang dipinta sama agama, kedudukan tadi, kedudukan kedekatan kepatuhan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting banget, wahwa a'la anwa usidiki. Ini merupakan jenis sidik yang paling tinggi. Sidik itu macam-macam. Sidik itu macam-macam. Kata Habib Al-Haddad nyebutin dalam satu syair namanya syair Nazom Ainiyah. Ainiyah itu satu qasidah cukup panjang. Di situ isinya tentang nasihat-nasihat, isinya petua-petua ilmu agama. Tentang bagaimana makrifat, bagaimana tasawuf, bagaimana banyak hal di situ. Nah, di situ disyarahin sama muridnya beliau, sama penyusun Siratul Jamiyah Habib Ahmad bin Zain. Nah, di sini disebutin bahwa nah penting ya. Sebab kebetulan nih karena agak jarang dibahas sidik, kita bahas aja sedikit, agak panjang enggak apa-apa. Nah, beliau bilang wasidqu wal ikhlasu lillahi tafid. Bihima fa innahuma imadul masyra'. Dan sidik juga ikhlas pada Allah, dua ini jaga, kata beliau. Karena kedua ini, sidik sama ikhlas itu merupakan pondasi syariat, pondasi jalan, pondasi jalan agama ini. Kalau ikhlas kita pegang pada ikhlas monggo sama sidik. Nah, ini udah, ini landasan kuatnya. Pacuan utamanya di sini. Kalau nggak dapat itu ya nggak puguh jalannya kemana-mana, kagak jelas. Nggak ikhlas sama nggak sidik. Sidik sama ikhlas merupakan imadul masyra'. Masyra' disebut maksudnya torik. Itu torik itu jalan menuju Allah, jalan menuju ridho Allah, jalan menuju kedekatan Allah. Merupakan jalan yang luas pada syariat Allah adalah ikhlas dan sidik. Merupakan metodenya para kekasih Allah, para wali. Merupakan ikhlas dan sidik juga merupakan rutenya para asfiya. Para asfiya punya rute. Kalau kita mau ke Jakarta kan ada rute-rute macam-macam. Tapi rutenya orang asfiya yaitu sidik sama ikhlas. Wa imadu syai' ma bihi qiwamuhu fasidqu wal ikhlas imadu thariq. Dan merupakan pondasi sesuatu yang dengannya akan lurus sesuatu tersebut, di mana maka sidik sama ikhlas merupakan pondasi pokok daripada jalan agama. Maka hendaknya kita jaga, kata beliau, ke orang yang mau menempuh jalan agama itu mau tekun seriusan sama agama, jaga ikhlas sama sidik. Memang bukan hal yang mudah dapetinnya, tapi kalau kita nggak mengupayakannya, kapan kita nyampe? Kalau kita nggak fokus, ya harus fokus. Kalau kita mau apa-apa kan harus fokus, apapun, apalagi hal kayak gini. Nah, disebutin di sini, maka sidik itu digunakan untuk 6 makna. Sidik punya 6 makna. Apa? Pertama, sidqul qaul. Sidik dalam qaul, dalam ucapan, ngomong benar, jangan ngomong ngebohong. Nah, itu bukan, udah hal mendasar yang pernah disebut dikaji dalam malam Kamis itu ya. Minimalnya jangan ngebohong dulu deh. Belajar kita deh. Misalkan sidik-sidik kalian kita belum bisa nih. Mulai dari yang kita bisa dulu, sidik-sidik. Semua sidik. Pertama sidik qaul, kedua sidqun niyah. Niatnya jujur. Niatnya beneran. Terus wasid, entah itu ada syarahnya masing-masing, kita ngebahas itu. Jangan ntar. Yang jelas biar gambaran aja, sidik itu banyak, beragam. Ada sidik ucapan, jujur ucapan, ada jujur dalam niat, wasidqul iradah, ada jujur dalam keinginan. Ada wasidqul azm, ada jujur dalam tekad. Wasidqul wafa bil azmi, ada lagi jujur untuk memenuhi tekad. Besok mau ngaji ya. Yang nanti deh. Tahu enggak? Kejujuran untuk melaksanakan apa yang sudah diniatkan dari niat-niat baik. Gimana? Udah niatnya udah udah sidik niatnya. Tapi pas udah waktunya, udah hujan tiis ini lagi ini nih kayaknya lagi godain mulu nih, apalah macam-macam gitu ya. Ini kagak lagi.
enggak sidqul wafa bil azm, enggak sungguhan, enggak jujur untuk memenuhi tekadnya tadi ya. Wa sidqul amal, dan sidik dalam amal. Wa sidqut tahqiq, yang paling tinggi lagi disebut sidqut tahqiq, tadi yang disebutin. Jujur dalam mewujudkan tuntutan agama tadi ya, permintaan agama, makomatuddin nih, tentang sabar, tentang apa, bagaimana wujudin yang benar ya, fokus nih, habisin waktu untuk ngerahin bagaimana untuk mewujudkan itu semua, upayain tadi. Nah itu sidik. Ini yang merupakan paling tingginya, seperti sidik dalam takwa, sidik dalam sabar, sidik dalam syukur, sidik dalam khauf, sidik dalam raja, sidik dalam zuhud, sidik dalam tawakal, sidik dalam cinta, sidik dalam ridho, sidik dalam ta'zim, sidik dalam malu, sidik dalam haibah, dan sebagainya. Banyak sidik. Nah itu semua perlu kejujuran untuk mewujudkannya. Nah, sahabat Ibnu Abbas, Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala menyebutkan as-sidqu salasah. Sidik itu ada 3, sidqut tauhid, wasidqut ta'ah, wasidqul ma'rifah. Ada yang disebut sidik dalam tauhid, ada sidik dalam ketaatan, jujur dalam ketaatan. Wasidqul ma'rifah, ada lagi disebut sidik dalam ma'rifat. Apa ya? Banyak banget ya. Banyak itu uraiannya. Nah, sidik tauhid itu untuk awamnya mukminin. Sidik taat untuk ahli ilmi wal wara. Gimana taatnya biar bener nih, sholat biar nggak ngacak-ngacakan, di ubek-ubek, jangan sampai ibadah ngawur. Taatnya biar benar, mewujudkan ketaatan yang semestinya yang diajarin sama syariat, sama Allah sama Rasulullah. Itu ulama kan ngubek-ngubek tuh sampai kita buat kita banyak itu untuk apa? Biar taatnya benar, gitu. Sampai kita pusing bacanya. Itu kesungguhannya ulama membuahkan ilmu yang luar biasa banyak. Biar apa? Tujuannya biar taatnya benar, sholatnya biar benar, wudunya biar benar, nikahnya biar benar, dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk ahli ilmi sama warok. Jadi tentang bukan hanya benar dalam sisi fikihnya aja, sisi tasawufnya, sisi tauhidnya, bagi ibadahnya biar benar semua. Gitu. Dan lagi disebut sidqul ma'rifah, itu untuk ahli wilayah, orang wali Allah. Nah itu nggak dibahas di sini, panjang di sini. Sahabat Ibnu Abbas bilang, arbaun man kunna fihi faqad rabiha. Ada 4 perkara, barang siapa yang bisa pegang 4 perkara ini dia beruntung. Kata Ibnu Abbas, sepupu Nabi sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW, ulamanya sahabat, sesepuh ulama, sesepuh rujukan para sahabat Nabi manakala mereka mendapatkan masalah yang enggak terpecahkan, diantaranya datangnya ke sahabat Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Nah beliau bilang ada 4 perkara di mana kalau 4 perkara ini ada pada seseorang maka dia akan beruntung. Pertama apa? Sidik. Ya, dalam dunia juga gitu harus sidik ya. Mau jual apa? Yang beneran, beresin, kelarin. Mengai jualan nasi goreng. Wah, apa nih yang bener nih? Bawangnya harus bener rapi, bersih, tempatnya segala macam diperhatikan. Baru ya, terwujud. Ya itu gambaran gitu ya, sebagai gambaran gitu ya. Jadi fokus sampai terwujudnya sesuatu itu sebagaimana mestinya begitu ya. Terus kedua haya, malu. Ketiga syukur, keempat husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, kalau 4 perkara ini, sidik, malu, syukur, akhlak yang baik ada pada seorang, dia pegang, dijadikan pedoman hidup, menjadi prinsip hidupnya, ya beruntung udah dah. Pegang aja 4 perkara itu, sidik, malu, syukur, akhlak yang baik. Nah, cukup menjadi keistimewaan sidik bahwa sidik itu asidku ya, bahwa sidik itu diambil dari sidku. Nah, di mana Allah menyebutkan mensifati para nabi itu dengan sifat sidik. Di mana Allah banyak nyebutin sini, innahu kana seperti firman Allah Subhanahu wa taala nyebutin banyak nabi ya. Innahu kana siddiqan nabiyya ya.
dalam surat Maryam ya. Sungguhnya dia itu siapa, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, banyak tuh ya. Mereka, dia itu adalah orang yang siddiq lagi nabi ya. Siddiq lagi nabi, disandingkan dengan apa derajat yang tinggi Pak kenabian dengan siddiq tadi. Mereka itu orang-orang siddiq lagi nabi ya. Jadi orang siddiq belum tentu nabi, tapi nabi pasti siddiq. Yang jelas siddiq itu sifat mulia, di mana para nabi disifati dengan siddiq ya. Gitu. Banyak Allah sebutin tentang siddiq ini, banyak ya. Di antaranya yang pernah kita kaji tentang inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqon. Punya kejujuran itu bisa bimbing seorang, bisa nuntun orang pada arah kebaikan. Kalau orang jujur, entar lama-lama dia bakal baik. Banyak tuh orang cerita orang-orang nakal, orang-orang bandel, orang-orang yang mungkin belum cenderung sama ketakwaan, tapi dia punya prinsip pengen jujur hidupnya. Satu waktu pasti dapat hidayah. Nah, gitu. Nah, kalau dia udah dapat hidayah, dapat kebaikan, karena jujurnya dia bakal bisa baik. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu bakal bimbing, bakal tuntun orang, nuntun orang ke surga. Nah, gitu. Wa inna rajula yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan. Dan seorang manakala dia selalu berkata jujur, berbuat jujur, dia akan dicatat insya Allah jadi siddiq. Siddiq itu yang orang. Entar apa siddiq tuh? Disebutin di kitab Taurat, la dalila ansahu minas siddiqi. Dalam kitab suci Taurat disebutkan enggak ada petunjuk yang lebih menasehati dibandingkan siddiq. Lebih tulus, lebih jernih. Enggak ada nasihat yang lebih jernih dibandingkan siddiq. Oke. Banyak tentang siddiq. Sebagai sedikit gambaran tentang siddiq tadi. Nah, yang dimaksud siddiq sini apa? Siddiq tadi apa? Nah, berkata mu'alif yaitu Habib Ahmad bin Zain rahimahullah dalam kitab Syarhul Ainiyah juga di sini sebutin. Kasidqi fit taqwa, itu seperti siddiq dalam ketakwaan. Gimana ya takwa biar benar nih gimana sih ya? Kita belum tahu ya cari tahu. Udah tahu ya usahakan untuk mengamalkan sedikit demi sedikit ya. Biar wujud tuh takwa yang sesungguhnya yang dipinta sama syariat. Kan disebutin takwa itu kunci keberhasilan segala hal. Kunci rezeki, kunci hidup senang dunia akhirat, kunci biar keluar dari segala macam problematika kita. Mepet-mepet kalau takwa pasti keluar. Nah, masalahnya takwanya bener nggak? Itu kalau udah takwa bener pasti nggak ada susah kita nih. Ini masalah pemimpin kita begini, sultan kita begini, ya kitanya juga begini maksudnya ya. Kalau kitanya takwa bakal dikasih pemimpin yang takwa. Jadi satu waktu ada orang protes sama Sayyidina Ali. Apa nih zaman kamu ini banyak fitnah, banyak jadi peperangan, jadi begini begitu. Protes katanya. Kenapa ya kok sekarang ini pemimpinnya kayak kamu katanya ini yang merontak ceritanya. Berani banget sama Sayyidina Ali ya. Tapi Sayyidina Ali bukan orang yang beliau tuh jagoan kalau mau berantem ya sekali pelites juga jatuh begitu ya. Tapi beliau orang yang menerima kritik gitu ya. Beliau bilang apa? Didengar aja di dialog ya. Sebab sementara kalau dulu kenapa sih di zaman engkau ini begini disebutin kejadian-kejadian di rentetan kejadian di Senali ada peperangan gitu ya. Zaman Rasulullah enggak. Zaman Sayyidina Abu Bakar enggak begini. Zaman Sayyidina Utsman pun enggak separah ini kata dia gitu ya. Makanya Sayyidina Ali bilang apa? Iya, sebab di zaman Rasulullah rakyatnya adalah Abu Bakar, Umar, dan aku diantaranya. Sedangkan di zaman Sayyidina Abu Bakar rakyatnya adalah Umar, Utsman, dan aku. Zaman Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman, rakyatnya adalah aku. Sedangkan zaman aku rakyatnya adalah kamu. Paham gak sih? Makanya ya begini masalahnya ya. Jadi kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian akan dipimpin seperti itu. Kitanya enggak syukur sama Allah dikasih dulu nikmat banyak nih. Banyak hal yang Allah beri pada kita enggak syukurin, akhirnya kita dapetin. Itu kan lain syakartum la azidan. Kalau kalian syukur akan ditambahin. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur ya sungguhnya siksaku amatlah perih ya. Itu dikasih kurangin. Siapa yang mau tambah syukur ya, mau tambah nikmat ya syukur.
mau kekal nikmatnya syukur. Kalau nggak gitu ya mafhumnya kebalikannya, kalau cabut. Ya bukan berarti kita ada kezaliman kita diam, bukan. Maksudnya ini nggak uh, nggak semata karena sekonyong-konyong langsung begini, tapi ada gara-gara kita juga sendiri gitu ya. Kitanya nakal, kitanya nggak syukur, kitanya kufur sama nikmat. Nah, akhirnya dikasih gini, kan nggak enak semuanya jadinya ya. Kalau udah pemimpin yang zalim macam-macam hal, susah ya. Segala hal jadi susah. Ya. Nikmat kayak gini nih. Ya. Nikmat. Tapi orang yang takwa tetap nggak bakal tersentuh sama musibah sebenarnya. Ya, nggak bakal tersentuh tadi. Paham ya? Bukan artinya nggak kritik sama kezaliman, kritik kezaliman harus gimana pun yang terjadi. Tapi maksudnya jangan menyalahkan semata-mata kejadian ini ada dengan begitu saja tanpa ada sebab akibat sebelumnya. Ada wasilahnya karena kita nggak syukur. Ya. Makanya ini perlu juga kita tanamin sama keluarga kita, sama sahabat kita, sama semua. Ayo sholat lagi berjamaah di masjid, biasain lagi. Ini juga penting. Ya. Jangan kita ngerasa penting masalah kritik-kritik, sholat kagak benar, ya gimana mau dibenangkan sama Allah. Ya. Sama orang tua masih kurang ajar. Ya. Sama tetangga masih aja gontok-gontokan dan sebagainya. Itu kan bangun ketakwaan, Allah ntar kasih hadiah berupa pemimpin yang baik gitu. Ini penting banget. Nah, tadi ya, sidik dengan takwa. Jadi gimana caranya kita mewujudkan takwa yang sesungguhnya, yang semestinya, yang dipinta oleh agama. Memang takwa itu berlapis-lapis. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang utama. Minimal kita yang wajib kita jaga lah. Kalau 5 waktu pugu-pugu lah. Bakti orang tuh jelas wajib. Nggak boleh ngebohong, nggak boleh hal-hal kayak itu. Jangan berita jangan hal-hal yang bohong kita sebarkan, contoh kayak gitu. Jaga ketakwaan yang wajib, kerjakan yang haram tinggalkan, insya Allah bakal dikasih jalan keluar. Itu kan janji Allah. Masa Allah melanggar janjinya sih? Yang benarnya yang perlu kita koreksi, kita udah benar belum takwa? Kalau udah takwa pasti kebuka semuanya, pasti. Masa nggak yakin sama Allah ya? Gitu. Nah gitu. Terus tentang sidik sama sabar, sidik sama syukur, wujudkan sabar yang sungguhnya. Banyak lah. Itu kajiannya. Gimana caranya mewujudkan sabar yang sungguhnya, syukur yang sungguhnya, takut sungguhnya, roja yang sungguhnya, harap sama Allah yang sungguhnya, zuhud yang sungguhnya, tawakal yang sungguhnya, cinta sama Rasul gimana yang benar nih. Orang ngaku-ngaku cinta wae dah. Jadi gombal sama Nabi nih ya. Cinta sama Allah, gombal sama Allah ya. Cinta sama Rasul ini gombal loh ya. Ngomong doang ya. Di mulut aja ya. Enggak enak ya. Siapa yang senang digombalin nih? Nah, jangan gombal, kita sidik gimana ya. Beneran cinta sama Allah. Wujudin. Apa sih yang dimaksud cinta sama Allah? Cari dulu, cari tahu. Apa sih yang dimaksud cinta sama Rasul? Cari tahu dulu. Udah tahu poin-poinnya? Tempuh sedikit demi sedikit. Biar kita benar, biar sah cintanya sama Allah. Biar sah disebut cintanya sama Rasulullah, sama tabi'in, sama solihin, sama semuanya tadi yang kemarin disebutin ya. Terus sidik ridho, sidik ta'zim ya. Sidik ta'zim mengagungkan yang beneran, memang sepenuh hati gitu ya. Bukan berarti harus tunduk-tunduk tapi hati nanduk gitu ya, bukan ya. Ta'zim sama ulama tuh bener ta'zim. Kenapa ini perintah Allah? Ta'zim ya. Namanyaan gitu, kita bukan karena jaga nama wala apa segala macam. Enggak, ta'zim, memang ini perintah Allah. Sungguhan ya. Apa yang dimaksud ta'zim itu apa? Ta'zim sama ulama. Ta'zim itu banyak ya, bukan hanya ulama doang, sama syiar ya. Ta'zim sama simbol-simbol agama, Quran, sebagainya semuanya. Dalam keramaian kita ta'zim, dalam kesendirian kita pun ta'zim. Itu ta'zim yang sidik berarti maksudnya. Begitu juga banyak hal wal haya sidik dalam malu ada yang malu, ada yang pura-pura malu jangan pura-pura malu, kita benar-benar malu gitu. Menanamkan malu dalam hal yang dianggap buruk sama syariat, bukan malu sama ngaji. Malu sama ngaji masalah tuh ya. Ada 2 orang yang nggak bakal dapat ilmu. 2, pertama orang sombong, kedua orang pemalu. Nah, itu pemalu bukan pada tempatnya ya. Kalau malu minum khamar ya harus ya. Malu judi harus, malu bobogohan harus. Gimana ya, udah nggak ada malu sekarang ya. Ini macam-macam, batasan udah dilanggar, udah nggak pakai rem lagi. Haya ini bisa jadi malu, ini bisa jadi rem kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, untuk tidak meninggalkan hal-hal yang wajib. Itu malu yang benar tuh gampangnya malu yang bimbing kita
untuk konsisten dalam kewajiban, untuk konsisten dalam menjauhi larangan. Itulah malu yang dipinta maksudnya. Pelajarin malu-malu itu apa sih? Malu-malu aja. Ini nggak ngaji malu juga. Ini bagus. Al-haya minal iman. Nggak ngaji berarti akhirnya buahnya nggak ngaji itu iman. Itu kan keliru ya. Makanya iman itu disebutin iman itu telanjang dalam riwayat. Al-iman urian. Apa namanya? La haula wala quwwata illa billah. Wasaubu dan pakaiannya, iman itu telanjang, ibarat telanjang, dan pakaiannya adalah ketakwaan gitu. Ini gambaran nih, malu aja, dia nggak tahu ilmunya, nggak tahu ngerti bagaimana praktek malu yang sesungguhnya. Itu jadi salah akhirnya. Wal haibah wa ghairiha fa idza tamat hakikatul maqam, maka kalau sudah sempurna hakikat wujud dari kedudukan itu semua udah benar nih kedudukannya tawakal tuh udah ngepas nih. Baru begini nih. Tawakal udah begini ya, sabar udah begini. Bukan begini. Tumpah ada yang terbalik, mungkin macam-macam ya. Udah benar. Wah, udah tertata rapi di tempatnya, udah semestinya. Nah, udah gitu summiya sahibuhu shadiqan. Maka kalau sudah dia menempatkan semuanya dengan kebenaran dan kesungguhan, dengan kejujuran, maka dia disebut shadiq orang tersebut. Orang yang sidik dalam segala hal disebut shadiq. Nah, yuqalu masalan fulanun shadiqun fi ikhlasihi wa fi khufi. Misalkan disebut gini seorang tuh itu shadiq dalam ikhlasnya. Berarti dia benar tuh dalam ikhlasnya. Terbukti terrealisasi keikhlasannya, wah ya beneran nih. Sidik nih jujurnya. Sidik nih ikhlasnya. Sidik nih syukurnya. Sidik nih sabarnya. Artinya orang udah benar, udah tepat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penutup, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Jadi satu waktu ada orang Arab dusun gitu ya. Bilang kami ini adalah mukmin. Allah sanggah ya. Ketika itu mereka ceritanya lagi dibagi-bagi sesuatu, Rasul bagi-bagiin ya. Lagi musim panceklik. Nah, sementara mereka nggak dikasih. Bagi-bagi apa sih sekarang? Bansos ya. Ibarat kayak gitu. Oh, dia datang, wah saya juga lagi orang yang berhak nih. Ana mukmin. Qul la tu'minu, kata disanggah sama Allah SWT. Katakan bahwa kalian itu belum beriman. Karena iman itu belum masuk pada hati kita. Karena iman itu darajat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu derajat. Kita ini muslim, tapi kalau disebut iman yang sidik nih, yang benar nih. Tar dulu, itu mah derajat. Semua di antara kita kalau udah syahadat, udah ada di hati kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya udah disebut muslim dalam arti khusus ya. Kalau kita disebut beriman ya beriman, tapi dalam arti khusus kita belum beriman dengan iman yang benar gitu, iman yang hakikatnya gitu. Iman masa sih masih gerata gerutu sih. Iman masa sih habis panggilan azan nggak segera gitu. Kan kita masih begitu. Jujur aja, iman kita tuh masih penyakitan, masih kotor gitu ya, masih belum dapat gitu poinnya. Jadi makanya disanggah sama Allah, wah itu belum, kamu ini belum beriman ya. Kamu ini baru muslim. Kulat walakin aslamna. Tapi kami Islam, kami belum beriman. Rasulullah saya itu nggak kasih mereka ya. Sebagai pendidikan, ini orang jadi agak ngelunjak gitu, ngerasa lebih berperan, bantu Nabi, orang yang pertama, macam-macam hal gitu lah ya. Ya Rasul didik mereka nggak dikasih bansos tadi istilahnya tadi, nggak dikasih. Nah, jadi sanggah sama Allah SWT dalam ayat sambungannya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sebenarnya orang mukmin yang sesungguhnya itu mukmin nih dalam arti khusus ya. Kalau disebut mukmin dalam arti umum, kita mukmin, muslim dan mukmin, berarti arti khusus, arti global aja. Tapi arti yang spesifik kita belum mukmin ya. Paham enggak? Arti yang khusus gitu. Nah, makanya disebut sama Allah seorang mukmin yang sesungguhnya itu yang beriman sama Allah, beriman sama Rasulnya. Kalau ini iman, kita iman ya. Tapi ngomong imannya sekilasnya, kulitnya dalamannya tar dulu ya. Jangan suka sok klaim gitu ya. Sok klaim aja kita mah, klaim doang. Klaim aswaja, padahal banyak nilai-nilai aswaja yang belum menerap pada diri kita. Klaim mazhabnya Syafi'i ya.
bener apa? Ngerti mazhab Syafi'i apa? Coba ngomong wudu aja dulu dah, yang bener pendalilan segala macam. Nggak tahu. Ya ngomong Syafi'i gimana sih ya? Ya kita ngikut Imam Syafi'i, tapi dalam sebut Syafi'i bener tuh masih belum dapat banget bener gitu ya. Paham nggak? Nah itu klaim-klaim semata doang. Nah, jadi orang beriman itu beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah, summalam yartarbu. Kemudian dia nggak ragu-ragu dalam keagamaannya, nggak ragu-ragu, nggak separuh-separuh, total gitu. Orang bilang totalitas gitu. Upayanya totalitas, walaupun untuk pencapaian 100% orang nggak bisa. Tapi dia kesungguhannya tadi untuk mewujudkannya tadi, sidiknya yang diminta. Lam yartabu, yang nggak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim bisa bisa. Mereka berjihad bersungguh-sungguh dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah. Untuk bagaimana semua itu dipersembahkan untuk ketaatan ibadah sama Allah. Nah, ulaika humus shadiqun. Kalau udah begitu, nah mereka orang shadiq. Iman sama Allah, iman sama Rasulullah. Enggak ada keraguan-raguan dalam keimanannya. Jihad bersungguh-sungguh, berupaya, enggak separuh-separuh, sepenuh hati dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan semuanya yang ada di dirinya di jalan Allah. Fahadza huwa sidqu fil iman, maka inilah kejujuran dalam iman. Wa man kana shadiqan fi jamil umur, ini kejujuran iman, sidik dalam iman. Tapi orang yang jujur dalam segala urusan itu disebut siddiq. Jujur dalam tawakal, jujur dalam mahabbah, jujur dalam ridho. Semua yang tadi disebutin itu siddiq. Itu Sayyidina Abu Bakar dapat siddiq. Yang paling siddiqnya siddiq umatnya Rasulullah ya Sayyidina Abu Bakar. Berarti siddiq luar biasa ya. Bukan hanya ngomong bener doang, ngomong bener mah. Ya kita masih susah ngomong bener aja. Itu yang lapisan terluar aja ngomong bener aja masih pelatat-pelatat. Nah ini jangan dulu ngomong siddiq deh. Tapi kita harus bukan berarti kita belum bisa melakukan sesuatu lalu meninggalkan sesuatu, ini salah. Disebutin satu ulama, siapa namanya, aku ini sudah menemukan banyak sekali aib ya. Maknanya aja deh, lewat maknanya. Aku sudah mendapatkan begitu banyak aib, mengerti begitu banyak aib, tapi aku nggak pernah melihat aib yang lebih buruk, lebih jelek, langkung ngewa, temantes pisan dibandingkan aib seorang yang mampu tapi dia nggak untuk menyempurnakan, tapi dia nggak berusaha untuk menyempurnakan. Kita bisa untuk sabar yang lebih dari yang kita sekarang ada, tapi kita nggak menyempurnakan sabarnya. Kita bisa menyempurnakan syukur dari syukur yang kita udah ada nih, tapi kita nggak sempurnakan. Itu aib yang sesungguhnya. Jadi nggak mau menambah dirinya untuk menyempurnakan dirinya dari yang sekarang ini, nggak mau nambah intinya gitu. Itu aib yang sesungguhnya kayak gitu. Nah gitu, insya Allah kita lanjutin kesempatan yang akan datang. Minggu depan kita panjang umur kita bahas tentang maksiat anggota tubuh ya. Luar, kalau tadi dalaman ya. Besok masalah luar aja ya. Eksternal ya, tadi internal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la